Jelas ini kan ciptaan Allah. Kita harus yakin kalau Muhammad itu kan makhluk. Itu utusan Allah. Kadang sampean tidak meyakini, sampean itu menolak. Coba deh kalau nggak percaya tanya Pak Imam. Saya tanya Pak Imam. Pak Imam, ada sebuah pertanyaan yang harus sampean jawab. Pak nanti gitu, Rasulullah, utusan Gusti Allah, bener nggak? Gitu, utusan Gusti Allah. Ayo jawab. Kan sampean wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Nantri ki aku misalnya Pak Nantri ki Rasulullah. Bener nggak? Ayo sama jawab saya nih. Saya nih, aja mangap. Enggak, kalau Pak Nantri ini ya bukan. Bukan Rasulullah. Bukan. Si Rasulullah Muhammad. Nah, saya kan masa tanya, tak balik sih. Saya balik ya. Tiko, kalau sampean. Kon tuku rokok. Artinya tiko kuwi kongkonane sampean dudu. Kongkonanku. Kongkonan itu utusan dudu. Ya utusan. Ya utusan berarti tiko dikongkon tuku rokok. Saya tanya, Pak Nantri kesini siapa yang ngongkon? Yang nyuruh Allah. Berarti Rasulullah bukan? Rasulullah bukan? Rasulullah kan? Nah itu yang kita ingkari Pak selama ini. Menganggap Pak Nantri itu makhluk. Kedatangan ke sini ya Pak Nantri makhluk yang datang ke sini. Di hati kita nggak pernah bergelora bahwa itu Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah loh. Muhammad itu makhluk. Makanya setiap makhluk, setiap yang disuruh Allah itu adalah Rasulullah. Saya nggak bilang Nabi. Wah Nabi ya aku bilang Rasul. Rasul itu utusan. Siapapun, misalkan apa? Tiko tuku rokok, berarti Rasul Imam. Rasul Pak Imam, mesti utusan Pak Imam. Rasul itu bahasa Arab Pak, bahasa Jawa itu utusan. Lisa tak kongkon tuku rokok, berarti Lisa itu utus aku, kongkon aku, bener kan? Dan apa nanti dikongkon Allah berarti utusannya secara hakikatnya gitu. Jadi yang kita tolak kan selama ini kan itu menganggap bahwa Rasulullah itu hanya Muhammad bin Abdillah, maka keterangan batal. Karena apa? Ketika kita menganggap Muhammad bin Abdillah ini Rasul, kita sudah tidak melihat. Tapi kalau kita melihat Pak Nantri ini adalah Rasulullah, bahwa dia itu diutus Allah untuk datang ke pengajian, nah itu kan kita kan bersaksi nih. Kesaksian sah nggak? Iya. Itu baru sah kesaksiannya. Nah, maksudnya itu gitu. Nah, posisi ketika syahadat tauhid itu tadi syahadat Rasul ya. Iya. Kalau kita sudah bisa membedakan antara dia utusan Allah atau bukan, nah ini baru kita bisa memahami posisinya syahadat, posisinya penyaksian. Selama ini kan belum lah, makanya kan itu banting-banting kan akhirnya. Padahal ini garis beleni. Kita ini. Jadi ketika kita bisa membedakan antara Rasul sama Nabi secara syariat atau hakikat, baru benar dikatakan penyaksian secara sah. Makanya yang pertama syahadat tauhid, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jangan pernah merasakan, jangan pernah meyakini akunya makhluk yang bersaksi apa tiada Tuhan selain Allah. Akunya Allah, bukan akunya makhluk. Kok bisa akunya Allah? Nah, sepet batok. Nah, ini malahan Lopo santen. Sampean misalkan Pak, sampean bawa kelapa yang ada sepetnya. Aku misalkan santen salah nggak? Santen salah nggak? Salah, namanya kelapa atau santen. Salah kan? Ya itu. Karena itu kita belum fana, masih melihat sepetnya, padahal sejatinya di dalam sepet itu ada santan. Berarti kalau aku ngomong santan salah nggak? Ya enggak. Enggak jadi orang salah karena kita itu ahli hijab, hati ini ketutup karo langsung ngakoni ngomong nak aku ngomong santan salah. Santan. Artinya sepet kuwi santen hakikate. Nak diuncek tekan jero. Manungsa, Pak, al insan nak diuncek tekan jero. Asline iku Allah. Cuma apa? Santen kita ora iki. Santen harus diperes dulu kita, Pak. Artinya diperes apa? Sepete ilang. Bathoke ilang. Klopone bar diperes dibuang, ketok santen tok.
makhluk manusia, aku nih makhluk ije, Allah nggak bakal nyata. Karena apa? Terhijab. Jadi paham ya? Bedakan posisi antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah posisinya Allah sendiri yang menyatakan. Syahadat rasul adalah semua makhluk di muka bumi ini yang diutus oleh Allah itu adalah sejatinya Rasulullah. Beda dengan Muhammad bin Abdillah, ini adalah membawa risalah. Ini nabi. Pak Nabi bukan nabi. Ini Rasulullah. Nah, sama harus yakin sebab isane bergerak, isane ngomong, isane berpendapat, itu semuanya kehendak atau suruhan kalau nggak disuruh Allah nggak bisa kan. Ibaratnya kalau sengkuni ngoceh, guyu, sekakaan, itu nara dikokon dalang nggak bisa. Artinya sengkuni iki utusane dalang, rasule dalang. Nah, kadang kita kan melihat sengkuninya. Sengkuni kurang ajar, pasti kurang ajar dulu dalangnya aslinya. Betul kan? Nah, pemikiran semacam itu mari kita ini. Yang terakhir yaitu cara memakai syahadat. Cara nganggone klambi coba. Saking di klambi kudu dienggo. Di kopi kudu ditutup, kudu diombe ya kan. Nah, cara memakai syahadat, makanya kan di sini kan kita harus kalau memahami posisi kita harus berada di hakikat atau tujuan. Kalau memakai ini urusannya sudah hasil atau makrifat. Makrifat itu tahu. Makrifat itu tahu. Nah, gini. Orang dikatakan bisa memakai syahadat. Syahadat itu kan penyaksian. Ini syahadat tunggal belum saya bahas. Soalnya bahasannya lumayan ribet. Nanti terpisah aja. Orang dikatakan bisa memakai baju, analog gini ya, itu ketika diambil dari jemuran atau lemari ini terus tangan masuk dikancingkan, ini namanya baru memakai baju. Orang bisa dikatakan memakai bedak, diaplikasikan di wajah atau yang lain. Ini memakai. Orang dikatakan bisa memakai uang, kan duitku ya, nganggu pasti memakai kan. Karena sudah dibeli rokok, sudah dibelanjakan. Nah, duit orang dibelanjakan berarti bisa nganggu. Di kelambi kok jeneng lemari terus berarti reso nganggo motor, tuku motor nang omah terus. Ora go mlaku-mlaku berarti urung tau dienggo atau enggak bisa dipakai. Kan enggak maksimal. Nah, sampean kan membaca dua kalimat syahadat, sampean kan dituntut untuk memakai. Caranya memakai gimana? Hasil. Memang jarang nih yang bisa memakai. Rata-rata yang bisa mengucapkan, mengamalkan, memahami. Posisinya aja jarang-jarang. Orang yang sudah bisa memakai syahadat, artinya nganggo klambi, nganggo motor, itu artinya orang yang sudah makrifat. Orang yang sudah tahu hasilnya. Ibarat orang minum kopi itu bar diombe, iya manis. Orang jika upil di iya asin, iya kan? Kuwi lho jenenge kuwi. Nak cara nek nggone Sirul Asrar ini sudah hakul yakin. Tapi cara memakai syahadat itu intinya kita itu harus sadar dan menyadari bahwa contohnya Ali sing ngomong iki aja dianggap makhluk sing ngomong, karena tanpa la haula wala quwata illa billah nggak bisa. Itu artinya memakai. Dia tahu hasilnya, siapa sebenarnya yang berbicara itu. Makrifatnya tahu siapa yang bicara sebenarnya. Allah. Nah, artinya kan begitu. Tapi itu cukup bergelora ning ati. Allah lagi udo. Misalkan jangan ini codot lagi makan pisang berarti apa kok codot? Jangan. Bergelora dalam hati, misalkan ada codot makan pisang, codot itu tidak bisa makan pisang kalau tidak digerakkan, dikasih nyala oleh Allah. Jadi codot apa dan segala semacam saat itu patung atau sesuatu yang mati. Dia itu hanya bias. Tahu bias nggak?
bias dari sebuah cermin. Jadi misalkan kene codot, kene cermin nang jero niku kono. Codote mebur-mebur ning kene mesti ning kono iku. Nang jero cermin juga mebur. Tanpa adanya mebur-mebur sing ning njaba, di dalam cermin nggak akan ada yang meber-meber. Begitu juga dengan codot, begitu juga dengan tikus, begitu juga dengan kecoa. Tanpa ada yang berada di depan Nur Muhammad atau cermin, garis miring Allah, semuanya itu tidak akan bisa berfungsi. Semuanya itu tidak akan bisa bergerak karena nggak ada kehidupan. Hidup itu garis miring Nur Muhammad, garis miring Allah. Memahami atau memakai apa tuh namanya syahadat, kita itu menyadari bahwa semuanya gerak, semua yang terjadi ojo sekali-kali ning ati usan demi angin ati ini lo berbisikan Allah ini yang menggerakkan angin. Ketika sama rokok enak, ojo rokoknya yang enak, ojo baku yang enak. Allah yang ngasih rasa. Kadang kan kita kan, ya kadang ingat, kadang enggak kan gitu kan. Berarti kan kita secara sholat jahat belum bisa. 24 jam pun belum bisa. Ya kan? Harus dilatih. Jadi intinya mengenai syahadat, lanjut ke sholat atau yang lain bebas. Itu kita harus bisa cara mengucapkan, artinya kita belajar ilmu fikih, kita harus bisa mengamalkan bertorekoh, artinya kita itu praktek. Ya sholat, silaturahim dan lain sebagainya, memahami dan merasakan. Kita harus bertauhid. Allah jangan diduakan, kita harus berakidah. Artinya bahwa yang membuat orang sukses itu bukan karena pekerjaan tapi karena Allah. Yang membuat perut kenyang itu bukan nasi, bukan makanan, tapi Allah. Kadang wah kenyang nih gara-gara gue makan nasi. Sampai nengati loh kadang-kadang itu padahal syirik kopi. Terus posisi tadi ya kita terus menganggap semuanya itu Rasulullah, utusannya Allah semua, utusan Allah semua hakikatnya. Karena mereka itu bergerak, mereka berbuat, mereka berbicara, mereka berpendapat, semua karena kehendak Allah. Bukan kehendak makhluk itu bukan. Tapi cukup bergelora nih. Hati nak ngomong lu, Gusti Allah ngawur. Terus jadi apa? Kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kan? Nih, terus cara memakai juga sama. Artinya kita tahu inti bahwa semuanya itu adalah Allah. Cukup ya? Tadi Pak Nantri nanya apa tadi? Enggak ya itu. Kemarin kan cuma 4 kan yang kemarin. Cara memahaminya. Iya. Ternyata ada yang jadi bisa dipahami ya. Selanjutnya ngobrol aja nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.